Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cagify Darbelirna dengan nomor NPM 2008 30 120 akan mempresentasikan riset kecil yang kemarin sudah dibuat tentang eksplorasi data sederhana penjualan video game di berbagai negara menggunakan Python. Di sini data yang saya gunakan berasal dari kaggle.com. Jadi riset-riset apa saja yang kemarin saya lakukan. Yang pertama itu saya mencari dataset untuk dieksplorasi yang diambil dari Kaggle, diambil dari sumber ini, kemudian mendapat data dengan file bernama vgsales.csv. Berikut contohnya, tampilan datanya. Nah, hal pertama yang saya lakukan adalah proses eksplorasi sederhana menggunakan Python, yaitu mengimport data CSV dalam pemrograman Python. Nah, di sini saya import dulu file CSV-nya, dan yang sebelum dilakukan itu pastikan untuk file CSV ini berada dalam satu folder dengan file codingan ini. Di sini yang pertama yaitu saya import dulu. Di sini di mana langkah-langkahnya termasuk ke dalam rangka mengecek data dan membersihkan data, atau di sini proses filterisasi untuk mempermudah riset. Nah, jadi saya import dulu, kemudian saya lihat datanya apa saja yang terdapat nol di sana, kemudian disaring seperti ini dengan kode seperti ini, kemudian di summary. Nah, kemudian untuk yang tadinya bernilai 0 itu di sini diubah menjadi bernilai 0, seperti itu, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah awal yang saya lakukan adalah mencari median atau rata-rata, di mana di sini untuk proses pencarian median yang saya lakukan menggunakan fungsi yang sudah tersedia di Python, yaitu fungsi .median, di mana di sini yang pertama ada median atau rata-rata dari NaCell. Seperti ini untuk kodenya. Dari tiap-tiap field yang dihitung rata-ratanya, yang pertama ada NaCell, rata-ratanya senilai ini, kemudian EU sales sebesar ini, dan BP sales sebesar ini, kemudian other sales atau penjualan lain sebesar ini, dan global sales rata-ratanya seperti ini. Oh iya, sebelumnya mau untuk file yang digunakan ini, file CSV yang diambil dari Kaggle ini itu berisikan tentang data penjualan video game dari berbagai negara. Selanjutnya menghitung weighted mean, di mana weighted mean itu sendiri pengertiannya mohon maaf, maksud saya langsung weighted mean untuk pengerjaannya seperti ini, di mana di sini saya menggunakan modul NumPy untuk menghitung weighted mean-nya, di mana dari modul NumPy itu diambil fungsi average, di mana fungsi average ini dapat menghitung weighted mean. Untuk penulisan kodenya seperti ini, sehingga untuk yang NaCell sebesar ini dan EU cell sebesar ini, begitu juga yang lainnya. Sebelumnya untuk weighted mean sendiri itu adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Itu. Kemudian ada trim mean. Untuk trim mean ini saya menggunakan modul scipy.stats yang dimana di dalamnya itu terdapat fungsi trim mean.
Nah, untuk baris kodenya seperti ini. Jadi trim mean itu adalah statistik ukuran tendensi sentral atau sangat mirip dengan rata-rata dan median, di mana ini melibatkan perhitungan rata-rata setelah membuang bagian tertentu dari distribusi probabilitas atau sampel di ujung atas dan di bawahnya. Dan biasanya membuang jumlah keduanya yang sama, seperti itu. Kemudian untuk median atau nilai tengah. Untuk median di sini saya juga menggunakan fungsi yang sudah ada di Python untuk baris kodenya seperti ini. Untuk median dari tiap-tiap field-nya juga dapat dilihat di layar ya, seperti ini. Kemudian ada mean absolute deviation. Di sini juga sama, saya menggunakan fungsi langsung yang ada di Python, yaitu fungsi .mad. Jadi, mean absolute deviation itu untuk mengukur akurasi dari forecast dengan membuat sama rata dari besarnya kesalahan perkiraan yang dimana setiap forecasting memiliki nilai absolut untuk setiap error-nya. Itu kemudian ada modus atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk itu di sini saya menggunakan modul statistik untuk mencari modusnya. Sehingga baris kodenya seperti ini. Kemudian untuk standar deviasi, saya juga menggunakan fungsi langsung dari Python, yaitu .std. Untuk hasil hitungannya ada di sini untuk masing-masing field-nya. Kemudian untuk variance, sama, saya menggunakan fungsi yang ada di modul statistik, yaitu statistik.variance, di mana variance ini ada di dalam modul statistik. Untuk hasil dari masing-masing field-nya seperti ini yang ada di layar. Kemudian untuk menghitung kuantil. Ya, seperti ini untuk kode atau baris kode menghitung kuantil, di mana masih sama, saya menggunakan fungsi kuantil dari Python. Itu. Selanjutnya untuk menghitung IQR. IQR atau interquartile. Interquartile range, di mana untuk di sini saya menggunakan fungsi yang ada, fungsi untuk menghitung IQR di sini saya menggunakan fungsi yang ada pada modul NumPy, di mana fungsinya itu adalah persentil. Interquartile itu sendiri adalah digunakan dalam analisis statistik untuk membantu menarik kesimpulan mengenai sekumpulan data. Dan IQR ini lebih sering digunakan daripada range karena IQR tidak menyertakan data paling luar. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapat hasil penghitungan seperti mean, standar deviasi, kuantil, interquartile, dan lain semacamnya, di sini saya melakukan plotting untuk masing-masing field data, di mana untuk plotting ini menggunakan modul matplotlib.pyplot, di mana yang pertama ini ada plottingan box plot ya, atau yang bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang field and sales. Sedangkan ini untuk yang EU sales, yang ini JP sales, kemudian ini other sales, yang ini global sales. Kemudian di sini saya juga melakukan visualisasi histogramnya untuk masing-masing field data. Yang pertama ada in sales. Untuk
Di sini masih sama menggunakan modul yang sama yaitu matplotlib.pyplot. Nah, untuk hasil dari histogram dari field and hasil itu seperti ini, kemudian yang EU cell seperti ini, dan ini kodenya juga sama, GP cell seperti ini, kemudian untuk yang other cells juga seperti ini, kemudian yang global cells, baris kodenya seperti ini, dan hasil histogramnya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya juga melakukan visualisasi subplot tiap field berdasarkan tahun penjualannya. Di sini untuk yang NaCell per tahunnya ya, dari tahun 1980 sampai tahun 2020. Berikut ini baris kodenya dan ini hasil subplotnya seperti ini. Begitu juga dengan JP Sales per tahunnya seperti ini, dan juga untuk EU Sales per tahun seperti ini juga. Kemudian untuk other sales per tahunnya juga seperti ini hasilnya. Kemudian yang global sales per tahun hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya menampilkan deskripsi statistik di mana di sini itu saya hasilnya itu seperti hasil-hasil penghitungan statistik penting yang ada di setiap field data seperti count ini kan menghitung jumlah datanya, kemudian main ada data ratanya dari setiap field data, terus ada standar deviasi masing-masing field data, kemudian ada nilai terkecil atau minimumnya, ini ada kuartil 25%-nya atau kuartil atasnya, kemudian kuartil tengah, kuartil atas, mohon maaf ini kuartil bawah, maksud saya kuartil bawah, di sini ada kuartil tengah, kuartil atas, dan nilai maksimumnya. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.